Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonia Putri Rizlan, akrab dipanggil Nonia, nomor BP 2010-86-10-17. Kali ini Nonia akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bisnis komunikasi. Oke teman-teman, sebelum Nonia bahas lebih lanjut mengenai bisnis ini, Nonia akan perkenalkan dulu nih bisnis Nonia kepada teman-teman semua. Oke, jadi bisnis Nonia ini adalah bisnis yang berupa jasa yang diberi nama non-service. Terdiri dari dua kata, non dan service. Non itu dari nama Nonia sendiri yang biasa disebut atau dipanggil kalau misalnya lagi buru-buru atau pengen singkat, itu biasa disebut dengan non. Service itu artinya jasa. Jadi non-service adalah jasa yang Nonia berikan. Dan informasi lebih lanjut mengenai non-service, sebenarnya non itu juga ada kepanjangannya teman-teman. Non itu artinya not only. Jadi kalau non-service itu not only service gitu. Not only service itu punya visi misi nih teman-teman. Nah, visinya itu menjadi jasa terbaik dalam setiap keadaan, baik secara finansial maupun secara kualitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam berkomunikasi serta membangun citra positif terhadap publik. Untuk misi dari non-service itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan public speaking seseorang agar berani dan percaya diri tampil di depan umum. Yang kedua, memberikan pelayanan yang fleksibel terhadap klien dengan kualitas yang memuaskan. Yang ketiga, menambah jam terbang dan mencetak pengalaman. Dan yang keempat, menciptakan suatu perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa saja sih pelayanan yang diberikan oleh non-service? Jadi di sini non-service itu menyediakan 3 layanan. Yang pertama itu layanan media dan branding. Yang kedua itu narasumber dan public speaker. Dan yang ketiga, MC, moderator, dan host. Oke, kita bahas dari yang jasa media dan branding. Nah, di sini itu diberi pelayanan mengenai gimana sih caranya untuk nge-branding suatu perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja, all shop juga bisa, ataupun event, dan masih banyak lagi yang bisa untuk di-brandingkan. Dan ini nanti bisa diatur strateginya bersama klien dan sesuai permintaan dari kliennya. Untuk yang kedua itu ada public speaker. Di sini Nonia biasa untuk jadi narasumber ataupun ngisi jadi public speaker di berbagai event, baik itu regional, nasional, sesuai dengan permintaan dari kliennya nanti, gitu. Dan yang ketiga itu jasa sebagai MC, moderator ataupun host, baik acaranya formal ataupun non formal. Oke, sekarang Nonia mau ngebahas mengenai perkembangan bisnis Nonia. Alhamdulillah, bisnis Nonia berkembang dengan baik dan sejauh ini lancar sesuai dengan apa yang Nonia harapkan. Oke teman-teman, mengenai perkembangan yang paling kita harus tahu itu adalah siapa sih target dan sasaran dari bisnis kita. Oke, kali ini Nonia mau ngasih tahu kalau Nonia punya 3 target market nih teman-teman. Yang pertama itu student, siswa dan mahasiswa. Untuk student, Nonia lebih memfokuskan jasa yang diberikan itu berupa menjadi narasumber ataupun public speaker. Nah, untuk yang kedua itu ada all shop. Nah, yang jadi targetnya itu adalah seller. Di sini lebih difokuskan jasa media dan branding. Dan yang ketiga itu adalah company. Yang jadi targetnya itu adalah owner. Nah, untuk owner di sini lebih difokuskan terhadap MC, moderator ataupun host. Tetapi juga bisa jasa media dan branding. Dalam bisnis perlu yang namanya promosi. Dalam bisnis Nonia, promosi dilakukan 2 cara, secara langsung dan secara tidak langsung. Media promosi yang Nonia gunakan adalah Instagram pribadi Nonia. Untuk promosi, Nonia menggunakan 3 strategi promosi. Yang pertama, mengeser informasi di sosial media. Di sini Nonia menggunakan sosial media pribadi Nonia. Di sini tujuannya untuk memperkenalkan jasa apa yang Nonia berikan terhadap klien. Yang kedua, itu dengan memberikan harga khusus kepada pelajar dan mahasiswa. Untuk yang ketiga, lebih sering update konten di media sosial. Atau ketika kita mengisi suatu acara, menjadi narasumber ataupun public speaker, kita bisa share di Instagram kita. Seperti itu. Yang namanya bisnis
pasti kita terlibat nih dengan komunitas ataupun organisasi yang berpengaruh di dalam bisnis kita atau biasa disebut dengan stakeholder. Di dalam bisnis Nonia terdapat 3 stakeholder. Yang pertama itu adalah pemilik perusahaan. Dikarenakan Nonia bekerja di suatu perusahaan kreatif, maka pemilik perusahaan menjadi stakeholder Nonia. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah orang-orang yang menggunakan jasa Nonia. Yang ketiga itu adalah kompetitor atau pesaing. Di sini adalah individu ataupun kelompok yang memiliki jasa yang sama atau serupa dalam bidang industri yang sama. Itu dia teman-teman mengenai perkembangan bisnis Nonia. Dan untuk laporan pada bulan Maret tahun 2022, total yang Nonia dapatkan dari non-service itu mencapai 3 juta rupiah. Demikian yang dapat Nonia sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kita bisa lebih semangat lagi dalam berbisnis, dan semoga aja ada klien-klien baru nantinya. Sekian dari Nonia, terima kasih.